Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Kita masuk pada pembahasan sumumul qalb al-arba'ah, racun hati yang empat. Empat racun yang menyebabkan hati seseorang mati, yang menyebabkan hati seseorang berpenyakit. Nah, secara umum, seluruh maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah racun untuk hatinya. Semua bentuk maksiat, entah itu yang dilakukan oleh hatinya, dari suudzon, dari al-kibr, sombong, angkuh, atau ujub, atau yang dilakukan oleh lisannya, matanya, pendengarannya, tangannya, semua bentuk maksiat adalah racun untuk hati. Dan sebab berpenyakitnya hati seseorang dan sebab kematian hati tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan dosa maksiat menjadikan seseorang rendah dan hina ketika dia terus bergelimang dalam dosa tersebut. Wa tarkul dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa berarti beralih ke ketaatan adalah sebab hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan yang terbaik bagi seseorang adalah menjauhi segala macam bentuk dosa. Nah, dan semua bentuk racun yang sudah hinggap di dalam hati bisa segera diobati, disembuhkan dengan taubat dan istighfar, dan pula amal soleh yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita bahas panjang lebarnya. Yang dimaksud dengan empat racun hati adalah yang pertama fudulul kalam, ucapan yang berlebih, ucapan yang mengandung dosa. Kalimat fudul, fudul itu sesuatu yang berlebih, ya, tetapi lebih pada hal yang maksiat. Fudulul kalam yang pertama adalah ngomong berlebih. Yang kedua fudulun nazar, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan itu maksiat. Yang ketiga fudulut ta'am, dia makan berlebih. Wa fudulul mukhalatah, seseorang yang dia tidak menjaga pergaulannya. Dan yang terakhir dari empat racun tadi, yaitu tidak menjaga pergaulan, fudulul mukhalatah, adalah sebab yang paling cepat merusak, sebab yang paling cepat mematikan hati. Nah, yang pertama adalah fudulul kalam,
ucapan yang berlebih sebagaimana hadis Nabi SAW, la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqim qalbuhu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisan. Tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidaklah lurus hati seorang hamba sampai lisannya pun lurus. Nah, jadi intinya yang paling mudah untuk kita melihat isi hati seseorang adalah dari lisannya. Lisan itu sangat betul-betul menggambarkan isi hati seseorang. Yang paling cepat ya. Kita mau lihat bagaimana seseorang karakternya, bagaimana sifatnya, akhlaknya, bagaimana hatinya, baik buruk hatinya bisa kita lihat dengan cepat dari lisannya. Nah, berbeda dengan pakaian, betul, pakaian, penampilan pun menunjukkan isi hati seseorang. Seseorang yang dia suka dengan ketentaraan, dia akan memakai jaket-jaket tentara. Seseorang yang suka dia olahraga akan lebih sering memakai jaket-jaket olahraga, ya. Pakaian pun menunjukkan bagaimana isi hati seorang, tetapi itu lebih bisa untuk dibungkus oleh seseorang, tetapi lisan tidak. Dengan seseorang berbicara hanya selintas saja, bisa kita tahu seperti apa orang tersebut. Dari ujubnya, dari al-kibr, su'udzon, apakah dia seorang yang ujub, kibr, atau tawadhu, mutawadhi'. Apakah dia seorang yang bersu'udzon atau berhusnudzon. Dan hal-hal lain itu mudah untuk terlihat dari lisan seseorang. Jadi cerminan hati seseorang adalah lisannya. Ya. Cerminan hati seseorang adalah lisannya. Dengan lurus lisan seseorang menunjukkan lurus hatinya, dan baik pula lah imannya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak berbicara, jangan kalian memperbanyak bicara yang itu selain zikrullah, mengingat Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalbi. Karena banyak berbicara yang itu bukan seputar zikrullah akan mengeraskan hati. Apapun, sekalipun itu perkara yang mubah. Wa inna ab'adan nas 'anillah al-qalbul qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Berkata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu, wa man katsura saqatuhu katsurat dzunubuhu, wa man katsurat dzunubuhu kanatin nar aula bih. Siapa yang banyak bicaranya pasti banyak keceletotnya, mesti banyak kesalahannya, jatuhnya banyak. Dan apabila sudah banyak jatuhnya, keceletotnya, banyak pula lah dosa-dosanya. Misalnya salah ngomong, tapi terus-terusan salah ngomong. Dan siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu setelah menyebutkan pintu-pintu surga, jalan menuju surga. Yang paling puncak dari jalan menuju surga adalah arkanul Islam, adalah rukun Islam. Dari menghakikatkan syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, betul-betul menegakkan sholat, bukan hanya sholat, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat dari hati sehingga bersih betul hatinya dengan zakat sedekah yang dia keluarkan. Puasa sebagai benteng dia dari neraka, haji dan umrah
sebagai bukti untuk itu semua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dari pintu-pintu surga adalah qiyamul lail, adalah salat-salat sunnah, sedekah, ya. Kemudian Rasulullah mengakhiri, apakah mau kuberitahukan kepada engkau wahai Mu'adz yang mencukupi itu semua? Qultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, apa itu? Nah, untuk bisa dipermudah seseorang masuk ke dalam surga dan dipersulit seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Mau kuberitahukan kepadamu yang mencukupi itu semua. Rukun Islam, amalan-amalan sunnah. Rasulullah kemudian memegang lidah beliau. Kemudian kata Rasulullah, kuf alaika hadza. Jaga olehmu ini. Lidah. Jaga olehmu lisan. Kata Mu'adz ibn Jabal, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallama bih. Ya Nabi Allah, apakah kita ini akan dihitung atau akan mendapatkan dosa dari apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakiratka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim." Kasihan wahai engkau Mu'adz. Ucapan yang biasa terucap oleh orang-orang Arab pada saat itu, tidaklah seseorang tersungkur wajahnya, mulutnya masuk ke dalam api neraka kecuali karena sebab lisan-lisannya. Kecuali karena sebab lisannya, lidahnya. Maksudnya ucapan-ucapan yang itu mengandung dosa. Pernah ada seorang ibu-ibu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadkur min salatiha, luar biasa salatnya, puasanya, la yudaniha, tidak ada yang bisa menyainginya dari para sahabat. Ibadahnya luar biasa. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha, tetapi mempunyai kebiasaan buruk, suka mengganggu tetangganya. Tu'dhi jaraha bilisaniha. Suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Entah dengan kata-kata kasar kotornya, entah dengan ghibah gunjingnya, gosipnya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka. Sekalipun sholatnya sangat rajin. Puasanya luar biasa. Sahabat yang laki-laki Abu Bakar pun kalah. Abu Bakar As-Siddiq pun kalah. La yudaniha. Nah, jadi karena sebab ucapan-ucapan yang mengandung dosa, itulah yang menyebabkan seseorang tersungkur masuk ke dalam neraka sekalipun dia sebenarnya zahirnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aktsar ma yadkhulun nas an-nara al-ajwafan al-fam wal farj." Kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka itu karena mulut dan kemaluan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallam bil kalimah ma yatabayyan fiha. Yazil biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Seseorang berbicara dengan satu kalimat, berbicara dengan satu kalimat. Enggak sadar. Dia enggak tahu karena jahil. Kemudian apakah karena jahil dia tidak dihitung dosa? Apakah karena kejahilan seseorang kemudian seseorang tidak dihitung dosa? Enggak, terhitung dosa. Sebab utama kesyirikan, sebab utama kekufuran, maksiat apapun yang ada di dunia ini adalah karena al-jahl. Ya. Sebab utama terjadinya semua maksiat sampai tingkatan puncak dari maksiat adalah kesyirikan dan kekufuran adalah al-jahl. Nah, ada seorang dia berbicara satu kalimat, ma yatabayyan fiha. Dia nggak sadar yang seperti itu dosa. Yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, yang menyebabkan dia tersungkur masuk jatuh ke dalam neraka
yang dalamnya sejauh timur dan barat. Ya, dalam riwayat yang lain, innar rajula la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Seseorang dia berbicara mengucapkan satu kata yang dia rasa itu mubah-mubah saja, dia rasa itu biasa-biasa saja, bukan dosa. Tapi karena kebodohan dia menyebabkan dia jatuh terjun ke dalam api neraka yang dalamnya 70 tahun. Baru sampai ke dasar 70 tahun. Ya. Ketika Aisyah, ibunda kita radhiyallahu taala anha, hanya sekedar memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosipi madunya Sofiyah, menggosipi madunya dengan isyarat tangan. Ya kafa Sofiyah, kata ya Rasulullah, cukup bagimu Sofiyah itu pendek. Isyarat dengan tangan, enggak dengan lisan. Hiya qasirah ya Rasulullah, enggak bilang kayak gitu. Dia itu pendek ya Rasulullah, enggak bilang kayak gitu. Hanya dengan tangan saja. Ya, dan itu gosip, dan itu wailul likulli humazatin lumazah, itu lumazah. Ya, hamz, lamz. Hamz sindiran dengan lisan, lamz celaan sindiran dengan raut wajah, dengan tangan, mencela dengan lidah, mencela dengan bibir, mencela dengan mata, mencela dengan tangannya, itu lamz. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, andaikan ucapanmu barusan dicelupkan ke samudera lautan, maka akan mengubahnya. Andaikan ucapanmu barusan, maksudnya dengan isyarat tangan, andaikan ucapan tanganmu tadi barusan itu dicelupkan ke lautan samudera yang ada di dunia ini, ya, dari kutub ke kutubnya, kutub utara ke kutub selatannya, dari barat ke timurnya, akan mengubah warnanya, akan bisa menjadi warna merah darah itu semua. Akan bisa menjadi hitam aspal itu semua, yang asalnya air jernih putih seperti itu. Karena dosa satu, apalagi yang lebih daripada apa? Yang lebih daripada itu. Ucapan yang betul-betul, yang jelas-jelas ghibahnya, itu ghibah. Itu ghibah, memang benar. Sofiyah lebih pendek. Kemudian itu tidak disukai oleh Sofiyah. Zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut sesuatu yang itu tidak disukai oleh saudaramu, itu ghibah. Kalau bohong, buhtan. Bahasa kitanya fitnah, tuduhan. Kemudian ketika ada seorang sahabat Uqbah bin Amir minta wasiat, ya Rasulullah, bagaimana caranya bisa selamat dunia akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baitak wabki ala khati'atik. Jaga olehmu lisan. Ini untuk bisa selamat dunia akhirat. Jaga olehmu lisan. Dan buatlah lapang rumahmu itu. Senang di rumah. Buat lapang rumahmu, karena rumah sebagai benteng kita dari apa? Maksiat di luaran sana. Ya, kenapa kok seorang istri dilaknat oleh para malaikat apabila tidak mematuhi apa kata suaminya? Karena si suami dia bisa mudah untuk bermaksiat ketika si istri durhaka kepada dia. Dan istri menjadi sebab pintu banyak maksiat terjadi pada suaminya, suaminya pada orang lain. Nah, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosamu. 3 hal. Sebab keselamatan dunia akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisana. Jaga olehmu lisan. Wal yasa'ka baituk, wal yasa'ka baitak. Dan buat lapang rumahmu.
Maksudnya engkau bukan buat lapang rumahmu di sini artinya buat rumah seluas-luasnya, bukan. Tetapi buat lapang rumahmu, engkau senang tinggal di rumah. Engkau betah di rumah. Itu maksud dari waliyasa'ka baita. Rumah Rasulullah kecil. Rumah Rasulullah kecil. Di ruangan itulah dapur, di ruangan itu pula lah tempat tidur Rasulullah, di ruangan itu pula lah macam-macam. Ya, untuk menerima tamu terkadang. Wabki ala khati'atik, yang ketiga tangisi dosamu, hisab, ya, menghisab diri. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang yang bisa menjaga lisannya, "Man yatakaffal lima baina lihyai wa fakhidai atakaffal lahul jannah." Siapa yang dia bisa menjamin lisan dan kemaluannya, maka aku akan jamin dia surga. Karena memang lisan berbahaya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah sebelum mewasiatkan tentang lisan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang al-uluhiyah wal imanu bil yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, Ar-Raqib, As-Sami', Al-Basir, Al-Malik, Malik Yaumiddin. Nah, kemudian tentang hari akhir Rasulullah ingatkan di sana ada jaza, yaumul jaza, yaumul hisab. Di sana ada neraka, di sana ada mahsyar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Ya, karena ucapan yang itu mubah biasanya membawa ke ucapan-ucapan yang makruh. Dan ucapan yang makruh biasanya membawa ke ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Nah, di antara maksiat yang dilakukan oleh lisan adalah ghibah, namimah. Ghibah itu menggunjing, menggosipi, membicarakan kejelekan saudaranya. Wan namimah, mengadu domba. Wal kalam al-batil al-fahish, ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan batil seperti mengatakan Nabi Isa Tuhan, Nabi Muhammad itu Rabb, ya, atau yang itu fahish, yang itu kotor. Kalam dzil wajhain, ucapan-ucapan orang munafik. Wal mira' wal jidal, berdebat-debat untuk mempertahankan hawa nafsunya, bukan untuk membela al-haq. Wal khusumah, bertengkar. Wal ghina, bernyanyi. Wal kadhib, dusta. Wal madh, memuji berlebihan, bahkan itu tidak ada pada saudaranya, hanya mencari muka. Wasukhriyah, mencela. Wal istiza, sukhriyah merendahkan. Wal istiza, ia menghina. Wal khata' ifah wal kalam, dan kekeliruan-kekeliruan lain dalam ucapan yang seperti ini bisa merenggut kebahagiaan dan kenikmatan dia di dunia dan bisa menghilangkan kesuksesan dia di akhirat, yaitu masuk surga. Baik. Ya, ini banyak sekali hadis-hadis yang datang tentang lisan, banyak sekali. Baik. Dan ada pembahasan khusus tentang lisan, dosa-dosa lisan. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najli rahimahullah ta'ala, beliau membuat kitab namanya Al-Kabair, dan beliau khususkan dosa-dosa yang itu dilakukan, dosa-dosa besar yang itu dilakukan oleh lisan.
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitab Tauhid, dalam kitab At-Tauhid beliau membagi macam-macam syirik dalam Kitab Tauhid adalah kesyirikan yang dilakukan dengan perbuatan dan kesyirikan yang dilakukan dengan lisan. Ya, terkadang sama, babnya sama, plek sama. Dalam Kitab Tauhid kok ada dua bab yang sama dalam Kitab Tauhid, berbeda. Yang satu syirik dari perbuatan, yang satu syirik itu yang dari lisan. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan tersebut membuat hati keras, membuat hati membatu, membuat hati mati. Susah dia akan mentadabburi Al-Quran, susah dia untuk khusyuk dalam sholatnya, susah dia untuk tersentuh dengan ibrah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mati hati. Sebabnya apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Mungkin dia nggak melakukan dosa-dosa yang zahir seperti mencuri, berjudi, berzina. Tetapi dia tidak sadar dosa-dosa lisannya itu pun sangat mempengaruhi ya hati dia. Nah, bebal hatinya. Ya, kebal hatinya, keras hatinya. Mempunyai gembok, mempunyai penutup yang tidak tersentuh sedikit pun ayat-ayat Al-Quran. Nggak bisa mengambil ibrah dari Al-Quran. Tidak bisa dia menangis dari Al-Quran. Sebabnya adalah lisan. Aku qouli hadza, walhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.